Kenapa ya? Iklan rokok di setiap jam 10 malam tuh rasanya bikin merinding. Dan kalian kalau nonton juga bikin merinding. Apalagi bikin kalian semakin sunyi di ruangan. Oh ya, sebelum gue jelasin hal ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Serta jangan lupa follow dan support terus sosial media gue. Terima kasih. Cek. Homsa Arba Salas Isnain Wahid. This open the door of Rifki Anugrah. Punya rasa merinding, bahkan takut nggak sih pada saat tiba-tiba ada iklan rokok yang berbeda dari yang lain? Maksudnya berbeda, lebih beda-beda lagi. Biasanya kan kalau iklan rokok ada yang lucu, ada yang bikin semangat, ada yang bikin bahagia, atau ada yang bikin betah nontonnya, atau mungkin ada yang bikin merinding juga di sini. Gua baca-baca lagi di artikel Liputan 6, Kompas, dan Detik.com. Ternyata ini adalah pengaruh liminality. Tahu nggak pengaruh liminality itu apa? Oke, liminality atau liminalitas ya. Itu adalah konsep yang berasal dari antropologi yang menggambarkan fase transisi antara dua keberadaan yang jelas. Gitu. Liminality ini bisa merujuk pada waktu senja dan juga dini hari. Senja atau dini hari ya, bukan siang maupun malam sepenuhnya. Tempat transisi seperti lorong, tangga, ruang tunggu, area konstruksi, intinya yang di tempat itu tetapi tidak ada tujuan yang jelas. Maksudnya di tempat satu itu, maksudnya di satu tempat tapi nggak ada tujuan yang jelas. Seperti mungkin ya kalian ada di lorong itu kan nggak ada orang sekalipun ya. Lorong mungkin ada kamu di situ satu doang atau 4 orang itu, tetapi tidak ada tujuan yang lebih jelas atau tidak ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka yang sedang menonton seperti itu. Ada lagi keadaan psikologis. Keadaan psikologis itu perasaan antara tidak yakin, ambigu, diambang perubahan besar seperti itu. Setelah gue jelasin tadi ya liminalitas atau liminality, pengaruh liminality serta contohnya tadi ya. Sekarang gue akan kasih alasannya kenapa iklan rokok di tengah malam itu bisa membuat kita merinding, bahkan aneh kalau kita lihat. Mungkin kalau kita lihat emang nggak aneh-aneh ya, biasa-biasa aja ya. Iklan itu tidak ada pengaruh apapun bagi kita ya, mungkin seperti itu. Tetapi ketika kalian melihat lebih mendalam, kalian udah tahu, kalian udah dijelasin tentang iklan tersebut, maka kalian akan merinding sendiri dan kalian akan merasakan transisi alur dan juga musik yang sudah disediakan. Apalagi kalau semisal dari video itu bagus dan musiknya itu lebih mendukung lagi. Ketika musik dan video itu sudah menjadi satu, maksudnya tersupport sendiri, maksudnya kayak udah bener-bener pas, itu akan menjadi semakin aneh dan juga semakin bagus. Maksudnya bagusnya itu tergantung keadaan ya. Kalau ini menjadi aneh ya. Ada dua kemungkinannya, bukan kemungkinan, ini memang sudah saatnya ya seperti itu. Kenapa iklan di tengah malam itu bisa membuat kita merinding dan aneh? Yang pertama adalah waktu yang tidak biasa. Ini merujuk kepada aktivitas manusia yang dimana kita perlu istirahat karena lelah dengan pekerjaan kita dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan waktu tengah malam itu bisa jadi solusi di mana-mana, di mana para manusia itu beristirahat dengan tenang dan cepat tidur ya, seperti itu. Suasana waktu yang tidak biasa lebih cenderung lebih sunyi, gelap, dan terasa berbeda dari siang hari. Kita mungkin lebih terbuka pada sugesti, maksudnya dan hal-hal yang tidak biasa. Maksudnya sugesti itu ketika kita melihat iklan tersebut atau melihat ada yang hal aneh dalam iklan tersebut. Ketika ada iklan rokok ya, kita melihat iklan rokok, tiba-tiba badan kita itu bulu kuduknya berdiri. Apalagi di situ mungkin kalian teringat pada suatu film horor. Mungkin kalian pernah menonton film horor, jadinya seperti itu, takut dan juga merinding seperti itu. Yang kedua, kurangnya konteks sosial.
Pada siang hari kita dikelilingi oleh aktivitas dan orang lain yang memberikan semacam penyangga. Tahu ya penyangga itu apa ya? Terhadap hal-hal aneh. Tengah malam kita seringkali sendirian membuat pengalaman terasa lebih personal dan intens. Intens ya, bukan intens ya. Intens ya. Contoh seperti ini. Gua akan contohkan satu saja video iklan, mohon maaf untuk kepada MLD TV, channel MLD TV Jarum Super. Gua minta izin kepada Anda untuk menayangkan contoh video ini ke channel gua. Meskipun gua adalah channel pemula dan channel junior, seenggaknya gue pengen memiliki iklan tersebut, maksudnya untuk menjelaskan gimana sih ini isi dari video tersebut di MLD TV. Kalau kalian ingin melihat lebih fullnya ada di channel MLD TV di YouTube ya. Namun di sisi lain ada juga perasaan nostalgia dan kesepian yang dirasakan oleh beberapa penonton. Kita lihat dari video yang sudah kita tayangkan tadi, sudah gua tayangkan bahwa itu tadi adalah contoh iklan Jarum Super MLD flyboarding ya, flyboarding kalau nggak salah namanya. Nah di situ kan ada dua perempuan dan dua cowok ya, dua cowok dan dua cewek. Yang cowok itu lagi pada sky toweran kalau nggak salah, pakai apa sih itu yang melayang-melayang. Kalau nggak salah ada ceweknya sih, gua pas itu ngeliat ada ceweknya ya, mohon maaf kalau salah ya. Dan di situ ada dua yang mengendarai jet ski. Dan di belakangnya itu ada kabel buat flyboardingnya kali ya, seperti itu. Dan dia menguasai gurun serta lautan yang ada di situ. Kita berpikir bahwa manusia tidak bakalan tinggal, mustahil kalau manusia tinggal di daerah yang seperti itu. Kenapa? Itu adalah efek liminalitas, pengaruh liminalitas kalian ada pada video dan juga musiknya. Jadi kalau kita melihat dan juga mendengarkan atau mendalami lagunya atau mendalami musiknya, musik iklan tersebut, kalian berada di bawah, kalian berada di dalam pengaruh liminalitas atau yang terjadinya transisi dua antara dua gitu ya, maksudnya ya, antara dua yang berbeda, yang bertujuan jelas seperti itu. Maksudnya gimana sih? Nantinya kalian itu akan mendapatkan sugesti, akan terbuka sugesti kalian, bisa jadi kalian ketakutan, merinding. Kenapa sih iklan rokok itu bukan pada rokoknya? Karena dulu pada saat zaman-zaman dulu ya 2000-an ya, itu boleh sih sebenarnya iklan rokok itu ditunjukkan bahan rokoknya, maksudnya rokoknya ditujukan langsung rokok itu. Tetapi untuk saat ini ada undang-undang dasar yang sudah memperbaruinya lagi bahwa iklan rokok itu tidak boleh menampilkan rokoknya. Jadi mungkin trik marketingnya Jarum Super MLD ini memang sangat bagus sekali. Dia membuat ruang liminalitas. Biar apa? Biar pada saat di atas jam 10 anak-anak itu pada tidur. Apalagi itu adalah waktu dimana kita itu akan beristirahat dan akan beraktivitas lagi pada pagi hari. Asumsi gua adalah bahwa iklan ini menggunakan elemen visual, musik, dan atmosfer yang menciptakan suasana ambigu serta tidak terikat pada satu konteks tertentu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh suasananya kayak berbeda. Coba kalian ke elemen visual yang ada di gambar tersebut. Kalian ke gurun bersama anak-anak itu. Apakah kalian akan berani? Meskipun masih ada temannya, pasti kalian tidak akan merasakan betah. Karena apa? Karena di situ adalah ruang liminalitas atau pengaruh liminalitas biar kalian tidur yang nyenyak. Maksudnya tidur dengan cepat. Apalagi ini kalau misal anak-anak belum tahu tentang iklan tersebut, hanya bisa melihat, tetapi mereka sudah bisa merasakan dan merasakan dan juga mendengarkan. Mungkin ada tiba-tiba ada suara glotek apa gitu, mereka akan takut dan akan tidur secara cepat. Itu adalah trik marketing dari Jarum Super MLD ya. Nggak tahu ini trik marketing biar mereka jual laris atau apa. Ini mereka pada nyadar, baru sadar, maksudnya
Mereka baru sadar bahwa iklan tersebut mempunyai tujuan dan fungsinya tertentu. Seperti itu. Hal ini dapat memicu perasaan nostalgia dan kesepian karena meningkatkan penonton pada momen-momen masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang telah berlalu. Selain itu, penggunaan lagu atau musiknya itu melankolis. Yang melankolis juga dapat memperkuat perasaan ini. Jadi, kalau musiknya itu yang melankolis, seperti gambar yang ada di situ, elemen visual yang ada di situ, gurun dan juga laut yang ada di situ itu, kalau misal lagunya adalah lagu biar mereka itu merinding dan juga mereka akan cepat tidur, ya seperti itu yang melankolis. Jangan tiba-tiba mungkin elemen visualnya itu gurun dan laut, tiba-tiba lagunya dangdut gitu kan, enggak, mereka enggak akan kuat. Hanya ke video saja. Video dan musik itu harus dikuatkan dan harus bersama-sama dan juga sama-sama pas gitu ya, maksudnya seperti itu. Selain itu, iklan ini juga mungkin berusaha menggambarkan kebebasan dan keindahan dalam konteks permainan dengan flying board. Ya, flying board ya, berarti gua benar ya. Namun, karena iklan ini masih terkait dengan produk rokok, ada konflik antara pesan positif yang ingin disampaikan dengan konteks yang mengingatkan pada kebiasaan merokok yang berpotensi merugikan kesehatan. Kombinasi dari elemen-elemen tersebut mungkin menciptakan perasaan aneh atau kontradiktif pada beberapa penonton. Setiap individu dapat merespons iklan ini dengan cara yang berbeda tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan interpretasi kepribadian mereka. Oke, tadi setelah gua jelaskan secara rinci, kesimpulannya adalah jika kalian sudah menemukan iklan liminality, pengaruh liminality, segeralah kalian tidur dan mulai beraktivitas di pagi hari. Jangan bergadang tanpa tujuan, akibatnya tidak bisa beraktivitas di pagi hari. Manusia pada kerja sesuai aktivitas, lu malah tidur. Oke, seperti itu saja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan juga kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sekarang juga ya. Thanks for watching, bye bye, see you next episode.